Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2170. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di tempat dan menghantam gunung tidak jauh dari sana. Dengan suara berdentang, beberapa tulang rusuk Kabulu patah, darah mengalir dan dia hampir pingsan. Apa-apaan ini? Kata Kabulu. Dia menjadi bingung. Dia benar-benar bingung. Bukankah binatang spiritual ini lemah? Tapi kenapa? Kabulu menjadi tertegun sejenak melihat betapa mudahnya Kincen dan Molly menekan binatang virtual itu sebelumnya. Kabulu pernah berpikir bahwa mungkin binatang virtual ini sangat lemah, itu saja. Namun setelah pertarungan singkat, Kabulu menemukan bahwa kekuatan binatang virtual ini sungguhlah menakutkan. Tapi bagaimana Kincen dan Molly itu bisa menekan binatang virtual ini dengan begitu mudahnya? Binatang virtual ini menghempaskan Kabulu. Binatang itu mengaum lagi dengan marah dan menerkam ke arah Kabulu lagi. Kabulu pun mengabaikan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya dan dia buru-buru bangkit. Boom! Kabulu membuka mulutnya dan sebuah sisik emas yang menakutkan terbang dalam sekejap. Formasi sisik emas itu menghalangi binatang virtual ini dengan keras. Namun binatang virtual itu menghantam sisik emas dan seluruh formasi menakutkan yang diubah oleh sisik emas pun nampak bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Mengerikan, sangat mengerikan. Kabulu pun merasa ketakutan. Ini sudah menjadi pertahanan terkuatnya. Tapi di bawah pengaruh binatang virtual ini, dia tidak bisa lari. Dia hanya bisa bertahan dalam beberapa tarikan napas saja. Sebelum kemudian ada retakan yang muncul di sana dan akhirnya dengan keras setelah beberapa kali serangan, formasi besar yang dibentuk oleh sisik emas Kabulu pun hancur berkeping-keping. Binatang virtual itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Kabulu dengan keras ledakan. Kehampaan berguncang dan sepertinya hanya ada satu mulut hitam besar yang tersisa di seluruh dunia, mencoba menelan segala sesuatu di dunia. Jika gigitan ini mengenainya, meskipun Kabulu adalah binatang buas langit berbintang, dia mungkin akan terluka parah di tempat dan tubuhnya akan terkoyak. Senior, teriak Kabulu sambil menggunakan kekuatan magisnya untuk memblokir dengan keras. Binatang virtual itu mengabaikan penghalang Kabulu dan langsung merobek pertahanannya. Dia akan menggigitnya hingga berkeping-keping. Namun pada saat ini sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dengan keras dan menginjak binatang virtual itu. Seketika binatang virtual itu pun tersungkur ke tanah. Dia mengeluarkan rengekan yang menyakitkan dan mengeluarkan seteguk darah gelap. Sebagian darah langsung terciprat ke tubuh Kabulu. Seketika sisik di tubuh Kabulu pun terkorosi di tempat, meninggalkan celah berdarah. Dan kekuatan dingin menyebar dengan cepat ke area lukanya. Reptil kecil, cepat sembunyi. Kenapa kamu berlarian di sini? Kata Molly. Ya, Molly lah yang menginjak binatang virtual itu ke tanah. Molly menyeringai pada Kabulu lalu menekan dengan tangan kanannya. Dengan keras kepala binatang virtual itu dimasukkan dengan paksa. Seketika kekuatan melahap yang bergulir lahir dan Molly dengan cepat menyerap napas jurang di tubuh binatang virtual itu. Ya, rasanya sangat enak, kata Molly. Dia nampak mabuk. Bagi Kabulu itu adalah binatang virtual yang seperti mimpi buruk, tapi bagi Molly itu seperti tonik yang sangat enak. Kabulu pun menjadi sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi. Begitu dia berdiri, boom, aura dingin yang mengerikan menyebar dengan cepat di sepanjang lukanya yang terkorosi menuju pikirannya. Tidak, darah binatang virtual ini mengandung kekuatan polusi yang mengerikan. Pikiran Kabulu pun menjadi pusing dan dia ketakutan setengah mati. Molly dan Kincen telah mengabaikan darah binatang spiritual itu sebelumnya.
Dirinya mengira darah binatang virtual itu bukan apa-apa. Tapi sekarang dia menemukan bahwa kecerdasannya tidak salah sama sekali. Ini adalah kekuatan korosif. Kabulu buru-buru duduk bersila berusaha sekuat tenaga mengusir kekuatan polusi ini. Sementara saat ini di lain sisi setelah Qingchen membelah binatang virtual itu, Qingchen melihat bahwa tubuh binatang virtual yang rusak itu masih berjuang keras untuk menyatu. Luar biasa, setiap tubuh mengandung kekuatan hidup yang kuat dan memiliki kemampuan mandiri untuk bergerak. Kata Qingchen, dia mengambil bagian dari tubuh yang terus berubah itu dan menariknya dengan kuat. Mendengung, separuh tubuh binatang virtual ini dengan cepat terkoyak menjadi benang panjang seperti urat naga, tapi masih sangat kuat. Bahkan jika dibelah, kekuatan fisiknya masih tidak kalah dengan rata-rata kaisar puncak seperti Sage Agung Xiu. Kata Qingchen, dia menjadi terkejut karena dalam hal intensitas dan konsentrasi energi tubuh ini tidak dapat dibandingkan dengan praktisi tingkat kaisar puncak veteran seperti Sage Agung Xiu dari organisasi Naga Hitam. Namun, tubuh binatang virtual yang tidak lengkap ini sebenarnya memiliki pertahanan yang lebih baik daripada Sage Agung Xiu. Betapa luar biasanya hal ini. Saya ingin melihat seperti apa struktur tubuh binatang virtual ini, dan itu bisa sangat sulit untuk diletakkan. Qingchen dengan lembut menggerakkan kekuatannya dan dengan keras itu seperti tendo naga yang diregangkan hingga ekstrim dan pecah. Seketika, seperti pembukaan tubuh ini dirobek oleh Qingchen dalam sekejap. Tubuh berdaging yang dihancurkan oleh Qingchen itu berubah menjadi gumpalan kecil daging energi, dan potongan-potongan kecil daging energi ini berubah lagi menjadi individu mandiri namun masih menggeliat, dan setiap potongan daging energi itu mengandung kekuatan yang luar biasa dan ada hubungan yang samar-samar di antara mereka, tetapi mereka nampak independen. Qingchen mengambil potongan-potongan daging energi itu dan menariknya dengan lembut. Dia langsung menarik potongan daging energi itu ke dalam seutas benang, dan benang itu masih sangat kuat. Daging energi sekecil itu masih sangat keras, kata Qingchen. Dia menjadi terkejut. Secara umum sebenarnya setelah tubuh energi terus-menerus terkoyak, energi yang terkandung dalam setiap bagian tubuh energi sebenarnya akan semakin berkurang, yang juga akan menyebabkan kekuatannya semakin rendah. Misalnya jika puluhan ribu kabel ditempatkan, maka daya tahannya akan sungguh luar biasa. Akan tetapi jika kabel itu dibagi-bagi menjadi ribuan atau lusinan atau bahkan beberapa kabel saja, maka ketangguhan dan kekuatannya dengan sendirinya akan sangat berkurang. Namun tidak peduli seberapa kecil potongan-potongan daging energi dari binatang virtual ini, namun ketangguhan dari setiap potongan daging energi tetap saja sama. Ayo lagi, Qingchen pun menggunakan kekuatannya dan terus-menerus membelah potongan-potongan daging energi ini. Dengan suara mendesir di bawah pembelahan terus-menerus Qingchen, terlihat potongan daging energi ini terus menyebar, dan ketika penyebaran mencapai titik ekstrim, potongan daging energi ini tiba-tiba berubah menjadi kumpulan tubuh energi kosong dan gelap. Ini seharusnya menjadi unit segmentasi terkecil. Mata Qingchen berbinar, jari-jarinya berubah menjadi pisau dan dia terus memotong-motong tubuh energi virtual dengan kekuatannya. Dan dengan keras tubuh energi virtual itu dibelah, dan saat tubuh energi itu dibelah, Qingchen bahkan merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari tubuh energi setelah pecah. Kekuatan tubuh energi virtual ini akhirnya turun secara signifikan dan kilauannya menjadi lebih redup. Qingchen pun segera meraih separuh tubuh energi ini dengan telapak tangannya dan meremasnya dengan kekuatan dunia luar. Kedua badan energi virtual ini benar-benar hancur menjadi untayan-untayan benang gelap. 108 benang sutra hitam legam. Ada total 108 sutra hitam legam yang masing-masing seperti benang fleksibel yang berenang di kehampaan. Namun setelah pecah itu menjadi benang paling dasar, ketangguhan setiap benang menjadi jauh lebih lemah. Kemudian asal-usul Qingchen menyelimuti benang gelap ini membuatnya tidak dapat menyatu. Benang hitam ini
Kincen mengamati dengan cermat di bawah kekuatan dunianya. Benang hitam ini diperbesar ratusan juta kali di permukaan, seperti benang hitam, seperti daratan luas terlihat jelas, dan di dalamnya ada tentakel-tentakel ketiadaan yang muncul terus-menerus bersentuhan dengan kehampaan, memancarkan aura jalan kehampaan. Struktur benang ini sepenuhnya muncul di mata Kincen, bahkan Kincen dapat melihat cara dan struktur pergerakan energi reguler dari benang hitam tersebut. Dengan sedikit gerakan kekuatan suci Kincen, dia merobek benang besar itu. Struktur benang itu pun hancur seolah-olah telah runtuh. Dalam sekejap itu runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi aturan berkabut di dunia virtual, menghilang ke dalam dunia dan melebur. Melihat dengan cermat benang ini sepenuhnya dimusnahkan, tidak heran tubuh fisik begitu kuat. Kincen terkejut, matanya bersinar. Setiap benang sutra adalah kekuatan jalan yang independen. Kekuatan jalan ini menggunakan metode operasi khusus untuk membentuk struktur yang stabil dan melahirkan hingga kuat. Meskipun tubuh seorang kaisar agung biasa yang kuat, bahkan seorang kaisar puncak dipadatkan oleh kekuatan jalan, namun setelah terkoyak kekuatan jalannya sebenarnya tidak lengkap. Akan tetapi binatang spiritual ini tidak peduli seberapa kecilnya, itu masih berisi hukum jalan besar yang lengkap. Kecuali unit hukum terkecil yang langsung dimusnahkan, jika tidak akan sangat sulit untuk membunuhnya. Kincen mengerti ini berisi sebagian dari hukum agung dan mengandung hukum agung yang lengkap. Kekuatan alaminya sangat berbeda dan yang paling penting adalah struktur hukum besar ini. Mata Kincen berkedip-kedip, dia bisa merasakan ada jejak jurang di tubuh binatang virtual ini. Dan setiap unit energi di binatang virtual ini juga memiliki jejak yang halus dan jejaknya menghilang. Alasan mengapa tubuh fisik binatang virtual ini dapat membentuk struktur jalan yang unik itu terkait dengan kekuatan hukum napas jurang. Jika karena ini, maka berdasarkan struktur energi fisik dari binatang spiritual ini, mungkinkah untuk mendekonstruksikan kekuatan jurang yang membuat banyak orang kuat di lautan alam semesta mengubah ekspresi mereka? Setelah mendengar ini hanyalah salah satunya. Jika saya dapat menganalisis struktur ini secara menyeluruh dan menguasai struktur ini dan kemudian membiarkan tubuh kaisar saya bertransformasi dengan cara ini, lalu dapatkah kekuatan tubuh kaisar saya menjadi lebih kuat dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya? Pada titik ini, Kincen sangat bersemangat. Alasan mengapa tubuh fisiknya saat ini kuat adalah karena dia telah mengintegrasikan hukum yin dan yang alam semesta asli dan diubah oleh kekuatan dimensi tinggi. Dimensi tinggi adalah ranah yang lebih unggul dari struktur, tapi di bawah alam di atas struktur fisik, Kincen juga bisa membuatnya lebih kuat. Dan ketika keduanya digabungkan, Kincen memiliki perasaan samar bahwa di puncak ranah Kaisar Agung, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk dibandingkan dengan seorang Kaisar Dewa. Dikombinasikan dengan kekuatan dimensi tinggi, kemungkinan besar diri Kincen akan melakukannya, mendapatkan banyak peningkatan dan bahkan akan melampaui rata-rata seorang Kaisar Dewa. Binatang virtual ini benar-benar sebuah harta karun, pikir Kincen. Dan dengan suara letupan, Kincen benar-benar memusnahkan binatang virtual itu. Gumpalan napas jurang perlahan menghilang ke dalam kehampaan dan Kincen mengangkat tangannya untuk menyerap napas jurang ke dalam dunia kacau. Simpan dulu, jika aku mengumpulkan kekuatan jurang yang cukup, maka mungkin aku akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jurang maut, kata Kincen. Dia telah melihat kekuatan Master Domain penghancur dao dari klan jurang dan cepat atau lambat Kincen pasti akan bertemu lagi dengan mereka. Kincen, itu hanya binatang virtual. Mengapa butuh waktu lama bagimu? Kata Molly. Sosok Molly bergoyang. Dia melihat binatang virtual yang menghilang di depan Kincen. Dia mengerucutkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, kamu ingin aku membunuh lebih banyak atau apakah kamu akan membiarkanku mengambil lebih banyak kali ini?" kata Kincen. Dia meliriknya. "Bagaimana kalau lain kali saja ketika saya melihat berapa banyak binatang virtual yang ada di depan nanti, saya akan mendapatkannya dan menjatuhkannya untuk saya."
dan saya akan mengumpulkannya dengan baik. Mendengar itu, Molly pun menjadi tercengang. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Molly menjadi tidak percaya bahwa dengan kekuatan Kincen dia bisa berburu binatang virtual lebih cepat daripada dirinya. Dan jika memikirkan ini, bagaimana jika Molly tidak memiliki kesempatan untuk melahap binatang virtual ini lebih banyak? Bukan, Kincen itu bukan maksudku. Maksudku adalah jika kamu terlalu repot, maka serahkan saja para binatang virtual ini padaku, kata Molly. Dia buru-buru menjelaskan.